Pelatih STY ini kan, Coach STY yakin optimis bisa menang. Menurut Bung Toel gimana? Apakah setuju? Oke, ceritanya kan sejak awal bahwa dia yang menargetkan. Jadi STY sendiri yang menargetkan 4 besar. Ketika itu PSSI merasa terlalu tinggi. Jadi sempat menurunkan menjadi 8 besar. Tapi kemudian perkembangan terakhir yang sampai liga dihentikan itu membuat pembicaraan ketum dengan STY itu akhirnya targetnya disepakati menjadi 4 besar. Target untuk lolos ke Olimpiade. Karena ketika ada di 4 besar semifinal, maka untuk lolos Olimpiade menjadi terbuka. Itu targetnya. Apakah sanggup atau tidak ya harus dijalankan oleh STY. Apakah Bung Toel juga optimis? Karena Coach STY optimis nih. Bung Toel optimis juga nggak? Peluang adalah. Saya nggak bisa. Kalau optimis itu kan awam ya. Kalau saya itu ngitung persentase gitu. Saya hitung persentasenya 60% ini. Oh, 60% hitungannya gede loh, Bung. Gede ya? Gede dong, berarti peluang menangnya kalau 60% tuh gede lah. Iya, 60% lah. Berarti Bung Toel optimis. Karena dia nggak punya alasan lagi sekarang, coba. Klub udah berkorban, liga berat sekali ya. Apalagi. Pokoknya bikin heboh lah. Ketum ambil keputusan, exco meeting darurat segala macam. Iya. TC Dubai mulai tanggal 1 dijalankan. Semuanya udah. Naturalisasi minta didatangkan supaya bisa memperkuat Piala Asia U23 juga diupayakan. Jadi semua disposalnya udah dikasih. Banyak perjuangan dan pengorbanan ya berarti. Iya, berarti nggak boleh ada alasan lagi dong. Yes, dan pastinya juga kita semua harus mendukung Timnas Garuda malam hari ini ya, Bung. Ya harus lah. Nonton dari rumah, nobar, pokoknya kita semua harus mendukung dan semoga Garuda bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, video tadi adalah suara emas dari Bung Toel yang nampaknya dia berkomentar sebelum pertandingan Indonesia melawan tuan rumah kotor ya. Saya kok jadinya berpikir, kok bisa ya Bung Toel bisa seadem ini dalam menanggapi pertanyaan dari si hostnya ini ya. Tentunya mungkin dia sudah mulai merasakan bagaimana derasnya tekanan netizen kepada Bung Toel ya. Sekarang saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Naturalisasi, pro-naturalisasi, local pride gitu loh. Jadi seolah-olah begitu anti, begitu sentimen. Timnas ada perkembangan, staminanya membaik, kasat mata aja dilihat. Nggak ada data statistiknya yang menyatakan itu. Memperbandingkan dengan timnas era sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya, seolah-olah pelatih sebelumnya kemampuan fisiknya jelek. Oke, kalaupun jelek dulu, tapi datanya mana? Supaya apa? Supaya kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya kalau kita punya data. Kedua, gitu loh. Dinyatakan bahwa itu peran jasa Sinteyong. Lalu klub apa jasanya? Sementara para pemain sehari-hari di klub dan saat ini sedang periode kompetisi. Kalau saking sentimennya pada Liga 1, pada Liga Domestik, sehingga kemudian tidak mau menyebut peran para pelatih di klub, lebih memilih menyebut peran dari Sinteyong, catat. Di starting 11, waktu Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, hanya 4 pemain Liga 1 yang ada dalam starter. 1. Hernando Ari penjaga gawang, 2. Rizky Ridho center back, 3. Witan Sulaiman, dan 4. Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Witan nggak main full. Gitu loh. Jadi ukurannya harus jelas. Jangan salah kaprah, jangan karena sentimennya, saking meremehkan, memandang rendah Liga 1, terpengaruh dengan atmosfer local pride, sehingga kemudian mengatakan bahwa itu semua adalah peran pelatih Sinteyong. Yang persiapan menghadapi Vietnam adalah TC tanggal 17. Cuma 4 hari sebelum pertandingan pertama di GBK tanggal 21 dan 26 di Hanoi. Itu kalau ngerti bola, yang dilakukan adalah soal maintenance, soal conditioning, menjaga
level fisiknya di sana. Bahwa Sinteyong cenderung fokus, prioritas menggember fisik itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Gitu. Boleh memang kelihatannya selalu fisik yang ditampilkan, cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa menggeber fisik. Seperti yang selama ini dilihat. Fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Belum jelas. Masa sih teman-teman, Coach Sinteyong tidak memberikan latihan cara mencetak gol kepada para pemainnya? Ya memang nampaknya yang dilihat Bung Towel ini seolah-olah ya, Coach Sinteyong itu hanya memberikan latihan fisik. Dan kenapa video ini saya tampilkan lagi teman-teman? Ini menjawab permintaan dari Bung Towel. Dia bertanya seolah-olah ya, kenapa sih begitu banyak pemain naturalisasi? Yang saya tangkap seperti itu. Nah, ketika kemarin kita melihat di timnas U23, Coach Sinteyong memasang rata-rata pemain di tim inti itu tuh dari Liga 1 ya. Dan hasilnya sudah kita simak bersama-sama. Memang tidak bisa berbuat banyak terlepas dari wasit yang begitu sangat berani menunjukkan kecurangan-kecurangan di depan publik seantero jagat raya ini. Wasit yang namanya sangat keren ya, Nasrullah Kerbau atau apa itu. Nah teman-teman, terkait dengan kekalahan timnas Indonesia terhadap timnas Kotor ya, ini tentunya mendapatkan tanggapan dari Coach Justin juga. Mari kita simak pernyataan-pernyataan dari Coach Justin berikut ini. Kok lu butuh 2 kartu merah sama 1 penalti dan bantuan wasit? Ini satu penalti yang sama sekali tidak sah, tidak layak penalti. Dan kedua itu free kick, kalau gue bilang itu salah Hernando. Ya, harusnya Hernando cover satu tiang dengan 3-4 pemain. Dia cover tiang kiri. Yang terjadi dia hanya taruh 2 pemain, satu berdiri di belakang. Itu yang mutusin itu siapa? Itu kiper ya? Itu tanggung jawab kiper. Bukan kapten ya? Bukan. Gue tuh begitu ya. Kenapa cuma dua defender dan dia berada di belakang sehingga dia nggak bisa ngelihat bola. Jadi dia telat untuk masuk ke kiri ya. Di mana-mana itu selalu gawang ini kan 8 meter. Oke. Satu sisi di cover pemain, di cover tembok, satu sisi kiper yang cover. Gue juga bingung, ini tembok kayak apa dia bikin, nggak ngerti juga. Itu tanggung jawab dia. Dia bisa ngatur 3 atau 4. Tinggal tunjukin jari. Pemain udah tahu. Dia tinggal berdiri di tiang ke kanan sambil ngatur temboknya. Pemain udah tahu, terus dia lari ke tiang ke kiri untuk melihat bolanya arahnya kemana. Nggak dilakukan. Jadi untuk gue gol kedua pun giveaway. Iya. Nah, mereka nggak bisa cetak, lawan 9 orang mereka dapat 1 counter, nggak bagus juga. Mungkin dari sisi akurasi passing lebih bagus dari kita, mungkin dari sisi skill, tapi visinya nggak ada kombinasi, terlalu sedikit untuk bisa mempersulit kita. Jadi dari sisi itu, ya kita harus teruskan. Kalah 2-0, banyak hal yang positif bisa kita ambil. Nah ini harus kita teruskan, terutama composure, ketenangan, dan fighting spirit. Itu modal. Itu modal diteruskan untuk lawan Australia. Kembali lagi, ini U23. Sebat apa Australia? Nggak tahu juga. Dan gue bilang kalau Qatar U23 main kayak begini, harusnya kita nggak perlu takut lawan Australia maupun Jordan. Iya. Ya memang kalau kita melihat kekuatan timnas U23, itu sulit sekali kita menerka negara mana yang paling kuat ya. Beda kalau di level senior itu sudah kita bisa tahu, karena memang untuk pergantian pemain
Ya, mungkin tidak ada, hampir tidak ada ya. Paling yang itu saja. Artinya kita bisa membaca bahwa oh negara ini kekuatannya seperti ini. Tapi itu tidak bagi timnas U23. Timnas U23 itu kan pemain pasti banyaknya keluar masuk ya. Oke coach, kita ke topik kita utama. Indonesia kalah melawan Qatar. Menurut gue sih nggak layak Indonesia kalah melawan Qatar. Nggak, gini, kalau dibilang apakah Indonesia, tadi siang gue itu siaran live di Kompas TV. Ya. Ditanya apakah Indonesia bermain bagus? Ya, bagus atau tidak tergantung parameternya apa. Ya. Kalau kita bandingkan tim Piala Asia terakhir, ya jelas di bawah. Karena banyak pemain non luar negeri main di sini. Nah, di sini kan ada Arhan, Marcelino, Strike sama Ivar, ya kan? Nathan masuk di menit 80 berapa, hampir selesai lah. Nah, sekarang nanti Ivar nggak ada, Nathan doang. Jadi tetap 4 pemain dari luar. Artinya ada 7 pemain dari Liga 1. Gue jujur agak ragu. Dan itu kelihatan di 30 menit pertama, mereka itu agak cepat panik lah. Kurang kalem. Tapi harus gue akui juga bahwa ini pemain Liga 1 punya fighting spirit yang luar biasa loh. Ivar itu dikeluarkan di menit 46. Babak kedua, artinya satu babak kedua kita bermain dengan 10 orang. Ya. Bermain dengan 10 orang, kita itu pegang bola. Ball possession-nya lebih tinggi. Kita ball possession 54. Lawan tim tuan rumah yang dibantu dengan 2 kartu merah, dengan 1 penalti, nggak bisa cetak ekstra gol lagi. Oke. Terus bahkan dengan 9 pemain, kita masih berani menyerang. Nah, ini harus patut dihargai juga ya. Dihargai bahwa pemain Liga 1 ini menunjukkan feeling gue selama ini ya, pemain Liga 1 ini kan di media agak sedikit dikucilkan karena memang kualitas dari pemain dari luar itu lebih bagus. Ya, harus diakui. Kita harus mengakui itu. Tapi mereka ini nggak komplain. Mereka nggak banyak, nyaris nggak ada pemain Liga 1 yang ngoceh-ngoceh walaupun mereka dicadangin. Nah, sekarang diberi kesempatan kan, karena banyak pemain ini main di timnas senior juga. Witan, Rizky Ridho, Hernando, dan lain-lain. Kemarin mereka menunjukkan bahwa mereka ingin benar-benar kelihatan banget, mereka ingin menunjukkan ke publik Indonesia bahwa perbedaan ini nggak terlalu jauh. Kalau dilihat dari sisi teknik dasar dan visi, mereka kalah jelas. Tapi mereka menang di fighting spirit. Maka dari itu berapa kali build up bagus and passingnya nggak sampai. Nah, ini kembali lagi ke kualitas. But that's okay, karena lawan kita juga U23 semua. Nggak ada yang senior, ya kan? Jadi kalau dibilang Qatar di atas kertas juga sangar. Juara Asia loh. Baru-baru aja juara Asia, main di kandang sendiri. Kok lu butuh 2 kartu merah sama 1 penalti? Dan bantuan wasit. Ini satu penalti yang sama sekali tidak sah, tidak layak dan kedua itu free kick. Kalau gue bilang itu salah Hernando. Ya harusnya Hernando cover 1 tiang dengan 3-4 pemain, dia cover tiang yang kiri. Yang terjadi dia hanya taruh 2 pemain, 1 berdiri di belakang. Itu yang mutusin itu siapa? Itu kiper ya? Itu tanggung jawab kiper. Bukan captain ya? Bukan. Betul begitu ya. Kenapa cuma dua maka dari dua itu, defender dan dari dia situ berada di belakang sehingga dia nggak bisa ngelihat bola. Jadi dia telat untuk masuk ke kiri ya. Di mana-mana itu selalu gawang ini kan 8 meter. Satu sisi di cover pemain, di cover tembok, satu sisi kiper yang cover. Gue juga bingung, ini tembok kayak apa dia bikin, nggak ngerti juga. Itu tanggung jawab dia. Dia bisa ngatur 3 atau 4. Tinggal tunjukin jari. Harusnya Pemain 3 udah ya. tahu. Dia tinggal berdiri di tiang ke kanan sambil ngatur temboknya. Pemain udah tahu, terus dia lari ke tiang ke kiri untuk melihat bolanya arahnya kemana. Nggak dilakukan. Jadi untuk gue gol kedua pun giveaway. Nah, mereka nggak bisa cetak. Lawan 9 orang mereka dapat 1 counter. Nggak bagus juga. Mungkin dari sisi akurasi passing lebih bagus dari kita. Mungkin dari sisi skill. Tapi visinya nggak ada kombinasi. Terlalu sedikit untuk bisa mempersulit kita. Jadi dari sisi itu, ya kita harus teruskan. Kalah 2-0, banyak hal yang positif bisa kita ambil. Nah, ini harus kita teruskan. Terutama composure, ketenangan, dan fighting spirit. Itu modal diteruskan untuk lawan Australia. Kembali lagi, ini U23.
Sebat apa Australia ini nggak tahu juga. Dan gue bilang kalau Qatar U23 main kayak begini, harusnya kita nggak perlu takut lawan Australia maupun Jordan. Iya. Kalau Ya, itu adalah komentar dari Coach Justin ya terkait dengan highlight atau hasil pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Qatar ya teman-teman. Tapi setelah gue lihat lagi, setelah selesai lah, gue cek lagi di review, siaran ulang dan lain-lain, gue cek lagi. Pertanyaan kan adalah satu, aturan baku. Kedua, wasit harus bisa menerapkan aturan baku di dalam berjalannya pertandingan, terutama intensi untuk faktor sengaja atau tidak. Rizky Ridho itu melihat bola, dan seperti biasa kalau lihat bola, lu coba mengcover lah, oke? Tidak mungkin dia bisa lihat yang di belakang ya. Si pemain Qatar ini itu ada di bawah. Kalau seandainya dia di belakang, dia melakukan begini atau mukul, merah, gue paham. Tapi dia ke bawah, memang ada gerakan mukul dan jelas kena mukanya. Tapi Rizky Ridho nggak bisa lihat kalau dia, bisa tahu gue dia nggak bisa lihat kalau dia di bawah truk. Mungkin dia merasakan ya. Jadi untuk gue ini terlalu kejam untuk diberikan kartu merah, penalti. Ya karena gue tidak melihat ini ada unsur Kesengajaan. sengaja atau tidak, kecuali kita kenal Rizky Ridho sebagai pemain yang jorok yang sering melakukan itu. Kan nggak selama ini dia di timnas selalu main bersih gitu loh. Pemain alim ya. Jadi itu agak kejam, dan ini yang kalau gue bilang merusak pertandingan. 1-0 penalti, nggak ada masalah. 1-0 kalau gue bilang karena katroknya Qatar ini nggak ada masalah. Masuk babak kedua tinggal berapa pemain ditampol-tampolin, main lebih kalem lagi, fokus ke passing-passingnya. Gak lama di babak Ivan Yana dapat kartu kuning. Nah ini tai, ini bener-bener ini sampah. Dia itu udah lompat, mungkin karena dia lompatnya bener-bener lompat, cuma ngangkat kakinya biar nggak kena. Aduh, mungkin keserempet dikit dikasih kuning lagi loh. Ampun dah, bener-bener. Ini yang bikin Sintayong juga marah besar, dan gue paham kenapa Sintayong marah besar sampai Sintayong dapat kartu kuning loh. Karena wasit ini bener-bener ngerusak pertandingan. Pertama dari Wasit satu penalti, benar-benar hasuk wasit di ini. mana ya gue bilang pemainnya ada di bawah dan dia melakukan gerakan kayak gini bisa kasih penalti, untuk gue agak kejam loh. Terus kartu kuningnya ya tambah gue bertanya, ini wasit netral nggak ya? Tahu sendirilah Qatar main tuan rumah seperti apa. Justru setelah 10 pemain, kita itu lebih bisa mengontrol pertandingan. Ini Dalam makanya arti, ya. berkali-kali kita melakukan serangan, menunjukkan betapa katroknya Qatar ini. Gak lama free kick. Free kick ini gue jadi bingung, Emando. Ini gue kasih contoh ya. Ini contoh aja, ini gawang. Oke? Ini gawang. Ini gawang dari samping lah, biar kalian bisa lihat. Ini ada dua, ginilah. Dua, ini Enado di tengah. Di mana-mana free kick kalau seperti itu. Oke? Lu pasang 3 pemain, cover tiang yang kiri. Ya, cover tiang kiri. Enado berada agak ke kanan dikit, sehingga dia bisa ngelihat bolanya kemana. Yang terjadi dia berdiri di tengah, di belakang tembok 2 orang. Gue nggak ngerti ini. Gue nggak ngerti ini teori dari mana bikin tembok yang dilakukan oleh Hernando ini. Ngerti nggak? Yang jelas, yang udah pasti sih, dia terlalu jauh. Dan ini kiper kan nggak cepet-cepet amat. Dia terlalu jauh, sehingga bolanya kena tiang masuk ke dalam. Kalau seandainya, ya kalau gue bilang seandainya dia bikin 3 orang untuk cover 1 tiang, dia berada agak ke kanan, dia cover tiang satunya, itu nggak terjadi gol. Jadi ini murni salah sendiri, salah kita sendiri. Ya, harus akui itu. Nggak berjalan lama, permainan kita sudah terpengaruhi terhadap wasit katro itu,
Satu dari penalti, kedua kartu kuningnya Ivan Jenner. Itu sangat, tapi yang gue salut, gue melihat pemain-pemain lokal, terutama pemain Liga 1, Liga 1, ini punya fighting spirit tinggi loh. Bener-bener gue pertama kali lihat timnas Indonesia punya fighting spirit yang luar biasa. Mereka nggak mau kalah dengan pemain-pemain yang dari liga luar, nggak mau kalah dengan Marcelino, dengan mereka benar-benar ingin membuktikan, which is good. Karena fighting spirit kita itu benar-benar luar biasa yang ditunjukkan. Lawan 10 orang, berkali-kali kita nyerang, berkali-kali kita bermain dengan 10 orang. Bahkan Sananta di menit 90 kartu merah, kita itu masih coba nyerang, masih bukan. Semenjak di babak kedua kita bermain 10 orang, Qatar mungkin dapat satu peluang yang counter nggak masuk. That's it. Sehancur itu tim ini. Semoga ini dibantai sama Australia sama Yordania karena ini tim benar-benar nggak layak menang. Ya teman-teman, itu tadi pernyataan dari Coach Justin ya. Saya melihat ya keputusan wasit terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho, kita bandingkan dengan pelanggaran yang diterima oleh Marcelino Ferdinand. Nah, Rizky Ridho ketika melakukan sikut ke belakang, itu kan posisinya itu kan dia berada di depan dan lawannya ini di belakang. Artinya kan itu merupakan bukan sebuah kesengajaan. Itu adalah gerakan refleks. Jadi kan dia tidak melihat posisi lawan di belakang itu seperti apa. Dia hanya fokus pada bola yang datang. Namun ketika Marcelino dilanggar itu, dan wasit juga tidak meniup, itu kan posisinya Marcelino di depan, dan pemain Qatar ini dari belakang. Artinya kan dia bisa melihat pemain kita itu ada di depan. Dan lucunya lagi, di belakang pemain Qatar itu ada wasit. Itu yang saya katakan bahwa wasit itu goblok sekali. Terang-terang di matanya dia itu pelanggaran itu ada. Tetapi dia membiarkan Marcelino itu didorong oleh para pemain kotor. Ya, harapan kita ya para fans timnas Indonesia, semoga saja besok ketika timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan timnas U23 Australia, semoga saja bisa mendapatkan poin. Ya, harapannya anak-anak kita, adik-adik kita bisa tetap semangat, tetap fight, walaupun atau lupakan kejadian-kejadian yang terjadi pada pertandingan sebelumnya. Jangan sampai hal itu merusak mental mereka untuk bertanding melawan Australia. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga, bravo timnas.